Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa atim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dal Jalali wal Ikram. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridaka wal barakata ilayya wa li hadihil jama'a. Amin ya rabbal. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa sadaqa Rasulun Nabiyyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mukarramun alimul ulama, para kiai, para ustadz ustazah, para haji dan hajjah, para dai daiyah, para muballigh rahimakumullah, wabil khusus guru-guru kita yang sempat hadir pada saat ini, sahabat-sahabat saya seperjuangan dakwah, khinal kiram, Bapak Ustadz Haji Samsul Hadi, kemudian Ustadz Muslimin Jamir, kemudian hadir juga Ustadz Mulyadi, tadi yang jadi imam Ustadz Sarqawi, ada juga Ustadz Nasruddin. Jadi di Masjid Al-Aqsa ini banyak nama ya ujungnya I. Ya, Ustadz Mulyadi, Ustadz Haji Alwi, Ustadz Haji Samsul Hadi, Ustadz Muslimin, ada juga I-nya. Ya, ada banyak ya yang namanya I. Ya, harusnya yang penceramah juga Ustadz Haji Arsam Effendi, pas Ustadz Harun Rosid, ya ada I-nya. Kalau saya ini termasuk selingan karena ada KTI. Ya, Santo Kumar, Masya Allah KTI ya. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat saya seperjuangan dakwah, guru-guru kita yang hadir pada saat ini, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah rezeki, amin rabbal alamin. Kemudian yang sama kita hormati, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya seperjuangan dakwah selaku pengurus salah satu rumah Allah, yaitu pengurus Masjid Al-Aqsa, Kelurahan Prabu Jaya. Daknya jauh-jauh kitanya ke Palestina ya. Di Prabu Jaya sudah ada Masjid Al-Aqsa. Takmirul masjid, alhamdulillah hadir khinal kiram Bapak Haji Samsul Hadi beserta jajaran kepengurusan. Kita doakan mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa ini, saya lihat sholat maghribnya tadi sudah mencapai 4 shaf. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan Masjid Al-Aqsa ini makmur masjidnya, sejahtera jamaahnya, barokah pengurusnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah masih menghimpun kita. Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka bersama tadi berjamaah melaksanakan ibadah solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah solat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal saja setiap habis solat, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari di dalam ibadah solat kita jauh dari kekhusyuan. Pikiran masalah dunia masuk di dalam solat kita. Jauh dari ketumakninaan. Jauh dari kefasihan. Karena lidah kita bukan lidah Arab, lidah Lematang, lidah Rambang, lidah OI. Jadi bukan lidah Arab. Jadi kita sadar, ya, banyak kekurangan di dalam solat kita. Makanya kata Rasulullah, habis solat, ya, banyak-banyaklah istighfar minimal 3 kali. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sembari kita menyadari banyak kekurangan di dalam amal ibadah solat kita. Insya Allah kekurangan di dalam amal ibadah solat kita diampuni Allah, maka amal ibadah solat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu yakin selesai solat yakin solatku diterima, tidak istighfar lagi. Jangan terlalu yakin, ya. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah khusyuk, ya, masalah dunia ini sering masuk di dalam solat kita. Kadangkala kehilangan duit, kadangkala tidak terkeruan naruh duit, dapat di dalam solat, kita carilah keliling, tidak dapat. Tapi pada saat kita solat, Allahu Akbar, di bawah lepitan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kapan dembe long zikir, rupanya adonia di bawah lepitan. Saking jauhnya perjalanan pikiran kita. Apakah amal ibadah solat seperti itu diterima Allah? Diridhoi Allah? Allah tak ridho. Solat yang jauh dari kefasihan, Allah tak ridho. Solat yang jauh dari ketumakninaan, Allah tak ridho. Solat yang jauh dari kekhusyuan, Allah tak ridho. Tapi kata Rasulullah, solatlah. Habis solat, banyak-banyaklah istighfar. Itu solusinya, Pak. Ya, itu solusinya. Banyak-banyak istighfar. Minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 ya. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah salat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita duduk bersama di salah satu rumah Allah. Ini termasuk salah satu tempat, ya, yang menjadi salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal saja di dalamnya, ya, dibacakan Quran dan saling mengajarkan sesama mereka. Kalau dibacakan Quran saja, Allah hujankan rahmat. Kalau dibacakan Quran saja, ada yang baca, ada yang dengar, turun rahmat Allah. Allah hujankan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibacakan Quran dan diajarkan sesama mereka, jadilah tempat ini menjadi salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk majelis taklim atau majelis zikir. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau nanti ke depan kita punya hajatan, resepsi khitanan, pernikahan, syukuran dan lain sebagainya, ya, jangan lupa. Yang pertama, jangan tidak diadakan di dalamnya dibacakan Quran. Yang kedua, jangan tidak diadakan tausiah agama di dalamnya.
Kalau di dalam hajat tersebut dibacakan Quran, maka tempat tersebut, acara tersebut dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalamnya diadakan tausiah agama, maka tempat tersebut akan menjadi salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti ke depan Bapak Ibu yang punya hajatan, tolong yang dua itu jangan dilupakan. Ini kadang-kala organ tunggal sebulan yang lewat lah ditempa, lah dipanjar. 2 bulan yang lewat pelaminan, 3 bulan yang lewat organizer, sudah ditempa, sudah dipanjar. Tapi pada saat baca Quran, hari H, pagi-pagi becarian. Siapa yang ngaji siang lagi? Siapa yang baca Quran? Becarian pada saat hari H. Padahal itu sebabnya tempat itu dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Tolong nanti kita yang punya hajat jangan sampai tidak dibacakan Quran di dalamnya, dan jangan sampai ya tidak diadakan tausiah agama di dalamnya. Tolong Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kepengen acara kita kepengen sedekah kita diberkahi, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Ibu Bapak jangan dicampuri ya, yang hak dicampuri dengan yang batil, yang benar dicampuri dengan yang salah, yang taat ibadah dicampur dengan maksiat. Tolong Bapak Ibu yang punya hajatan nanti ke depan ya, sekarang sudah mulai ngekis. Sekarang sudah mulai ngekis. Selama ini di dalam hajatan biasanya sebelum makan ada tari ribo-ribo. Itu adat, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tapi sekarang mulai tekekis. Saya sering tausiah setiap hari Sabtu dan Minggu, sering saya saksikan ya. Baru-baru inilah, belakangan inilah sudah mulai tekekis yang ribo-ribo tadi. Ya, adat tapi tidak bertentangan dengan syariat, tapi diganti ya dengan program kegiatan yang berbau maksiat. Awas, hati-hati Bapak Ibu. Nanti hajat kita dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan apa? Joget heboh. Siapa lagi yang mengingatkan, Pak? Lihatlah setiap hari Minggu Pak Haji Samsul Hadi ya, hampir tekekes joget ribo, padahal itu ada desa, ada doson, bagus, tidak bertentangan dengan syariat. Diganti dengan maksiat, joget heboh. Ibu-ibu joget heboh, yang gadis-gadis joget heboh. Siapa yang jogetnya paling heboh dikasih kado. Ini budaya apa nih? Maksiat itu, Mas. Maksiat itu, Bu. Jangan diadakan. Itu izin daripada tuan rumah, walaupun itu program dari organizer. Tapi izin daripada tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak boleh, sudah tidak boleh dia. Semakin heboh ibu-ibu joget, ditonton ratusan undangan. Maksiat itu. Ada yang goyang ngebor, olehnya dinjuk kado. Goyang patah-patah, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang lengges. Ado galo. Oleh ngapa? Oleh mikirkan kado tadi. Segala macam goyang. Ado di depan panggung, disaksikan khalayak ramai. Dosa itu, maksiat. Segala macam goyang dikeluar ke galo. Kapan di dalam kamar sendiri sama suami sendiri togol buta. Tidak akur. Awas, hati-hati Bapak Ibu, maksiat itu. Ya, memang programnya organizer. Tapi tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak mengizinkan, jangan diadakan goyang heboh. Ya, organizer ngiring. Ya. Karena itu hak kuasanya tuan rumah. Kalau itu berbau maksiat jangan, kami ini kasihan. Ya, kapan sudah tausiah belum makan mulai joget heboh. Aku nih nahan belum makan. Amalah makan ku tinggal kembali. Akulah sudah ceramah, nunggu ke makan. Nah, joget heboh dulu. Nah, aman aku sudah makan, balik aku langsung. Karena belum makan, ya nondok wae aku terpaksa.
Karena bapak-bapak di depan Bu, ya, bapak kiai, bapak haji, ustadz, ya, lurah, camat, banyak yang bapak-bapak terhormat di depan itu. Tolong hargailah itu. Ibu-ibu gade-gades joget di depan, goyang heboh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Awas, hati-hati. Ini bapak ibu aku sampaikan ya. Kalau punya hajatan ke depan, tolonglah jangan diadakan itu. Jangan diadakan, itu maksiat, Mas. Maksiat, Bu. Ya, joget ribu-ribu baik, jadilah. Terus ada lagi, tolong. Ini awas, maknanya jatuhnya syirik. Ustadz Haji Alwi, jadi syirik. Kenapa? Lempar kembang. Selama ini tidak kate, tapi sekarang sudah ada lempar kembang. Banyak di belakang itu yang bujang gadis pada antri, yang dudo, jando nunggu di belakang. Nunggu apa? Nunggu lemparan kembang dari pengantin baru. Siapa yang dapat kembang tersebut langsung nyusul jodohnya. Itu syirik, Mas. Jodoh itu urusan Allah, bukan urusan kembang. Ku perhatikan yang di Gunung Ebul kemarin aku ceramah di dekat Perumnas Bina Sejahtera, aku perhatikan yang dapat kembang itu ya, betino tuh ku perhatikan sampai sekarang lah 3 tahun belum laki-laki. Ku perhatikan karena ngapa? Karena banyak pendapat siapa yang dapat kembang itu nyusul cepat jodohnya. Jodoh bukan urusan kembang. Jodoh, rezeki, balak maut itu urusan Allah. Allah yang atur, bukan kembang. Itu jatuh syirik. Kalau kita yakin, syirik, Pak. Kenapa? Karena jodoh urusan Allah. Ada laki-laki besar, tinggi, belagak, berduit, sampai saat ini belum berbini, bujang tua. Tapi ada laki-laki ya, lah jahat, pendek, hitam, pesek, buntu, 4 kali berbini. Kenapa? Itulah menunjukkan bahwasanya jodoh itu urusan Allah. Seorang perempuan cantik, jelita, berkuning langsat, berkedudukan tinggi, sampai saat ini gadis tua, belum berlaki. Tapi ada perempuan yang biasa-biasa saja, jahat tidak, cantik tidak, sampai sekarang 3 kali berlaki. Itu menunjukkan bahwasanya jodoh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong Bapak Ibu ya. Ya, nanti yang punya hajatan ke depan ya, silakan tarian ribu-ribu. Ya, ini kan tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama. 13 tahun saya dakwah. Sudah 13 tahun perjalanan dakwah. 13 tahun yang lalu itu mayoritas keseluruhan Indonesia. Indonesia ini bukan Prabu Mole. Orang yang mau nikah fotonya foto gandeng. 13 tahun yang lalu saya terjun di dunia dakwah. Terus didakwakan. Ya, semua teman-teman pendakwah juga mendakwakan. Salah satunya saya yang mendakwakan. Alhamdulillah, ya, sampai saat ini tidak ada lagi foto gandeng. Foto sendiri-sendiri. Belakangan ini ditambah lagi keluaran yang baru, prewedding. Balik asal. Padahal alhamdulillah. Itu 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu, lihat, mungkin Bapak Ibu menyaksikan pada saat prosesi akad nikah belum ijab kabul, ya, itu biasanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dikudungin. Betul lah, 13 tahun yang lalu sering aku nyaksikan mayoritas dikudungin, Pak ya. Belum ijab kabul, belum akad nikah, calon kedua mempelai laki-laki ya dan perempuan itu masih berlaku hukum haram, masih maksiat. Kita saksikan sama-sama. Kiai, ustadz, ketip lagi nyaksikan sama-sama. Ini harus didakwakan. 13 tahun yang lalu saya dakwakan. Tidak boleh. Kalau saya lihat pinggir, tidak boleh. Sering saya saksikan, langsung saya pisah. Tidak boleh. Bapak sudah ijab kabul belum? Belum. Kenapa mau diserahkan? Ijab kabul itu kalimat penyerahan, kabul kalimat penerimaan.
Ijab itu penyerahan, qabul penerimaan. Belum diserahkan, baranglah sudah dikasihkan. Betul lah. Nah, harusnya itu calon mempelai perempuan di sebelahnya wali nasab. Di sebelahnya wali nasab, atau diletakkan di rumah dulu, atau agak berjauhan lah ya. Jangan sampai nanti berdempetan. Alhamdulillah sampai saat ini hampir tidak kelihatan lagi. Tapi 13 tahun yang lalu mayoritas saya saksikan. Yang ketiga, ini tugas kita bersama Pak, ya. 13 tahun yang lalu banyak mahar seperangkat alat sholat 1 buah kitab suci Al-Quran. 13 tahun yang lalu sering saya saksikan. Yang mahar seperangkat alat sholat 1 buah kitab suci Al-Quran. Sekarang sudah banyak tidak kelihatan lagi. Kenapa? Karena mahar, kadang-kadang banyak yang tidak paham. Mahar itu apa arti dan maknanya? Mahar itu adalah nafkah yang pertama kali diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, yaitu sesuatu benda yang bisa dibelanjakan. Sesuatu benda yang bisa dibuat belanja. Yang pertama perhiasan, yang kedua uang. Jadi perhiasan boleh, ya, uang boleh. Al-Quran kitab suci Pak, tidak boleh dibelanjakan dan tidak bisa dibuat belanja. Ada orang beli cabai ke pasar bawa Quran, beli cabai sekilo, bayar pakai Quran, bayar pakai uang. Tapi alhamdulillah ya, sampai saat ini tugas kita bersama Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ya acara kita bercampur aduk yang hak dengan yang batil. Ba'da maghrib geleng-geleng kepala, 12 malam geleng-geleng kepala. Wala talbisul haqqa bil batil. Uji Allah di dalam Al-Quran, jangan dicampurkan yang hak dengan yang batil. Geleng kepala ba'da maghrib, geleng kepala jam 12 malam. Itu dicampur adukkan namanya. Tuan rumah yang izinkan. Paham Bu? Paham Pak? Paham ya? Geleng kepala zikir. Ya. Fatihah khusus, Quran surah Yasin, tahlil, tausiah, doa, ya. Jam 12 malam lampu dimatikan, tinggal lampu kelap-kelip. Nak mulai geleng kepala juga. Ba'da maghrib la ilaha illallah. Jam 12 malam sikok bagi dua, sikok bagi dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Kita punya sedekah biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dijadikan tempat untuk ajang berjudi. Alasannya apa? Hah? Jago tenda, jago kursi, jago keamanan dan lain sebagainya, tapi berjudi. Awas, hati-hati acara kita, sedekahan kita, rumah kita, ya. Kalau ada di dalamnya maksiat, ada di dalamnya mungkar, itu mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah Rasulullah akan mengenali kita karena solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak serempak. Saya bacakan solawat, nanti Bapak Ibu sama-sama mengiringi ya. Satu kalimat saja atau satu kata saja. Ini ada solawat, fadilahnya bagus. Kalau selama ini sudah saya sampaikan, berarti ini kita ulangi. Tapi kalau selama ini belum saya sampaikan, ini berarti ilmu buat kita dan kita amalkan secara bersama-sama. Ada solawatnya, fadilahnya bagus. Silakan Bapak Ibu ya, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril muzhibi lin nisyan binurihi fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dibaca 7 kali sesudah subuh, 7 kali sesudah asar. Sudah ada tahu amalan ini? Bapak Ibu sudah ada tahu ini fadilahnya apa? Berarti belum saya sampaikan selama ini. Apa lupa? Ini solawat ya, diamalkan 7 kali sesudah subuh, 7 kali sesudah asar. Fadilahnya penangkal atau pencegah pikun sebelum kita pikun. Bapak Ibu tahu penyakit pikun? Tahu kan? Tahu penyakit pikun? Papa, iyo mama. Lah seminggu ini papa tidak pernah cium kening mama. Selama ini setiap berangkat kerja selalu cium kening mama. Mama, saya setiap pagi sebelum berangkat kerja selalu cium kening mama. Papa, selama seminggu ini tidak pernah papa cium kening mama. Demi Allah mama, setiap pagi aku cium kening mama. Demi Allah papa belum pernah lah seminggu ini. Papanya berpikir, kening siapa yang ku cium tiap pagi? Kapan dipikir? Rupanya kening pembantu. Itu namanya penyakit pikun. Umur 89 tahun, istrinya 87. Kapan dipanggil sayang, sayang come here, sayang kesini. 89 tahun masih manggil bininya dengan mesra romantis. Pakam kakek ini umur 89 tahun masih manggil bini dengan panggilan romantis. Aku bukan romantis manggil sayang. Ngapo? Aku lalu po namanya. Itu namanya penyakit pikun. Bukan karena romantis dia manggil sayang, lepekun. Namo lalu po. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bolehlah diamalkan ya. Salawat ini sudah hafal Ibu? Bapak-bapak mungkin sudah hafal. Tapi ada nggak yang merekam? Pak Haji Alwi yang merekam. Kalau Pak Haji Alwi merekam berarti share bae di grupnya Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Ya, ya. Apa mau diulangi lagi? Jadilah. Diulangi lagi ya. Kita ulangi sama-sama ya. Diamalkan 7 kali sesudah asar, 7 kali sesudah subuh. Sudah 2 sholat itulah. Asar dengan subuh. Insya Allah. Mudah-mudahan sampai nanti kita meninggal dunia, ya Allah hindarkan kita daripada penyakit pikun. Sama-sama Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril muzhibi lin nisyan binurihi fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 7 kali sesudah subuh, 7 kali sesudah asar. Setiap hari ya, ringan ya. Catat saja, dibaca terus, tidak perlu dihafalin. Dibaca terus, diamalkan terus, insya Allah nanti hafal sendiri. Jangan nanti kita ngamalkan baru setelah hafal, tapi langsung kelak kita amalkan sambil ngapal. Jadi biarlah kita baca dulu Pak. Walaupun kita belum hafal, kita catat, kita baca dulu. Sudah asar 7 kali, sudah subuh 7 kali. Besok seperti itu juga ya. Insya Allah seminggu hafal sendiri.
Masya Allah, tabarakallah. Ya, insya Allah nanti Allah hindarkan kita daripada penyakit pikun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi itu terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya sama penduduk neraka. Ini yang nanya penduduk surga. Ma salakakum fi saqar. Kata penduduk surga nanya sama penduduk neraka, apa yang menyebabkan kamu itu masuk ke dalam neraka Saqar? Yang jawab penduduk neraka, qalu lam naku minal musallin. Penduduk neraka menjawab, dahulu semasa hidup di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Berarti orang yang rajin sholat sudah pasti masuk surga? Belum tentu. Nah ini Pak, kenapa? Dalilnya Quran surah Al-Ma'un yang sering kita baca. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, tapi ngajinya jangan sepotong-sepotong, kaget gagal paham. Yang celaka bagi orang-orang yang sholat ini yang bagaimana dulu? Kaget gagal paham, kaget laju berhenti sholat, berhentilah kalau macam itu. Rajin sholat masih masuk neraka, masih celaka. Nah ini gagal paham. Yang celaka itu yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi kalau ada saudara kita yang bilang, sudahlah Bu, walaupun kamu rajin sholat, rajin ke masjid, rajin pengajian, belum tentu kamu tuh masuk surga. Ada tak yang seperti itu? Ada. Ibu jangan marah. Betul. Betul. Ya. Karena dalilnya fawailul lil musallin. Itu dalilnya. Jadi walaupun kamu rajin sholat Bu, rajin ke masjid, rajin pengajian, belum tentu kamu termasuk surga. Betul. Dalilnya fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi betul. Jadi kalau ada saudara kita, walaupun kamu terrajin sholat Pak, rajin sholat Bu, belum tentu kamu termasuk surga. Betul. Kami yang rajin sholat lagi belum tentu masuk surga, apalagi kau tidak pernah niat sholat, lah pasti masuk neraka. Bapak Ibu jangan coba-coba memastikan kami masuk neraka. Itu urusan Allah. Betul, memang urusan Allah. Aku nyampaikan pesan Allah. Dalilnya Al-Mudaththir ayat 42 yang ngomong penduduk neraka. Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Berarti masuk ke dalam neraka Saqar. Yang rajin sholat belum tentu masuk surga, yang tidak pernah sholat pasti neraka. Selesai, adil. Ya, nah tinggal kita berpikir. Nah, yang rajin sholat belum tentu masuk surga, yang tidak pernah sholat pasti masuk neraka. Bukan uji kita, dua-duanya itu uji Allah di dalam Al-Quran. Tinggal sekarang ibu bapak kita introspeksi diri. Ya, kita introspeksi diri. Kenapa Allah katakan celakalah bagi orang-orang yang sholat? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kita belajar.
Sekarang ini saya yakin kita semua yang hadir pada saat ini semuanya sudah rajin sholat. Tapi sekarang kita belajar, kita berpikir amal ibadah sholat kita ini diterima apa tidak? Ini yang kita belajar, Pak. Amal rajin sholat, insya Allah, Pak, lah rajin sholat kalau gitu. Sekarang kita belajar diterima apa tidak? Amal ibadah sholat kita. Jangan sampai nanti lah capek-capek gitu siang malam ya rajin sholat, tapi pada saat dihadapkan kepada Allah karena amal ibadah yang pertama kali dihisab dihitung Allah nantinya pada hari kiamat adalah amal sholat. Apabila amal sholatnya bagus, bagus pula amal-amal yang lainnya. Apabila amal sholatnya sudah rusak, rusak pula amal-amal yang lainnya. Makanya sholat disebutkan sama Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak mendirikan salat, roboh itu agamanya. Di Masjid Al-Hidayah Dusun Prabu Muli nanya, "Ustadz, ya, ada tetangga saya rajinnya sedekah bukan main. Tetangga banyak yang dibantunya, kesulitan-kesulitan dibantunya tanpa berbunga uangnya. Rajin sedekah, baik, peduli dan lain sebagainya. Tapi sama sekali sampai meninggal tidak pernah sholat. Bagaimana Ustadz? Sia-sia." Jangankan cuma sekedar minjamkan uang, bangun masjid 17, kalau dia tidak pernah sholat, selesai. Kenapa? Pada saat diperiksa amal ibadah sholatnya rusak, selesai. Rusak kalau Pak yang lain, kata Rasulullah. Tapi pada saat amal ibadahnya diperiksa, amal ibadah sholatnya, ini bagus, melok bagus, rupanya kurang bagus. Allah perintahkan kepada para malaikat, tolong periksa amal ibadah sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyah. Itu lebih afdol daripada sholat-sholat sunnah yang lain, Pak. Awas, qobliyah, ba'diyah itu sekur. Yang wajib tiang. Jadi sekur. Jadi kalau ada kekurangan di dalam amal ibadah sholat yang wajib kita, itu disempurnakan ya dengan amal ibadah sholat sunnah rawatib kita, yang berjumlah 12 rakaat. Tapi ada ulama juga yang lebih daripada 12 rakaat. Karena hukumnya dua. Ada sunnah mu'akkad, ada sunnah ghairu mu'akkad. Itu salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Isya. Qobliyah isya hukumnya sunnah ghairu mu'akkad. Sedangkan ba'diyah isya hukumnya sunnah mu'akkad. Isya subuh itu qobliyah, ba'diyah tidak ada. Qobliyah hukumnya sunnah mu'akkad. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, dua-duanya hukumnya sunnah mu'akkad. Zuhur, asar itu ada qobliyah, ba'diyahnya tidak ada. Maghrib ada dua-dua, ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah sunnah ghairu mu'akkad, sedangkan ba'diyah sunnah mu'akkad. Sunnah ghairu mu'akkad itu maksudnya tidak ditekankan. Mau sholat sunnah ya silakan, kata Rasulullah. Ya, tidak mau sholat sunnah, ya tidak jadi masalah. Tidak ditekankan. Ya, makanya sholat maghrib ada yang melaksanakan qobliyah maghrib, ada yang tidak melaksanakan. Ya, jadi mau melaksanakan silakan, kata Rasulullah. Ya tidak jadi masalah. Tapi kalau sunnah mu'akkad, hukum sunnah kita rubah maknanya. Kalau selama ini kita tahu arti daripada hukum sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa.
Ya, tidak berdosa atau tidak apa-apa. Betul nggak? Betul, itu yang selama ini kita maknai dan kita artikan. Sekarang kita rubah agar supaya menjadi motivasi. Hukum sunnah kita rubah sekarang maknanya jadi motivasi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi besar. Kalau kita punya arti yang selama ini dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, kita pasti menyepelekan, yakinlah. Sunnah juga Pak Ustaz, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Nah, kita sudah sepelekan. Kenapa? Karena kita sudah memaknai artinya seperti itu. Tidak apa-apa, sunnah juga, tidak berdosa. Nah, tapi kalau kita maknai artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi besar. Nah, baru itu jadi motivasi. Janganlah tidak dikerjakan. Kerja dapat pahala, tidak dikerjakan rugi besar. Jangan. Nah, jadi motivasi Pak. Berarti hal-hal yang sunnah, ya semangat juga kita mengerjakannya. Ya, jadi yang wajib kita lebih semangat. Yang sunat juga kita semangat, jangan terbalik. Kaget yang sunnah kita semangat, yang wajib tidak. Sholat tahajud tiap malam, yang wajib tidak dikerjakan, kecul. Sholat 5 waktu tidak, sholat raweh sebulan penuh tiap malam. Sholat 5 waktu tidak. Lah, ini mak mana ini? Ya, yang wajib tidak dikerjakan, yang sunnah tiap malam rutin. Masya Allah, tabarakallah. Harusnya dahulukan dulu yang wajib. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kita belajar bagaimana cara sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu Bapak, di dalam rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Rukun qauli ini banyak yang diperdebatkan, banyak yang selisih paham. Rukun qauli, ya, rukun qauli itu rukun bacaan. Jadi pada saat kita sholat tidak boleh mingkem, tidak boleh kita membaca dalam hati. Karena saya juga sering juga menyaksikan kiri kanan yang sholat, saya baru awal Al-Fatihah dia lah rukuk. Lah kecepatnya mamang ini. Nah, ya kita baru awal Al-Fatihah sudah iftitah, dia lah rukuk. Lah kecepat mamang ini. Ya. Rupanya kalau saya ngobrol, sudah sering saya amati ngobrol saya. Rupanya dia baca dalam hati. Nah, inilah tidak belajar. Tidak boleh baca dalam hati, mingkem tidak boleh. Itu namanya ada rukun qauli. Rasulullah juga bergerak, sunnah Nabi Muhammad SAW. Berjanggutnya juga bergerak. Kenapa? Karena bergerak. Bibir kita bergerak, lidah kita bergerak. Suaranya kedengaran sama telinga kita sendiri. Maksimalnya terdengar ama telinga kita sendiri, jangan sampai telinga kawan kita. Ini kadang-kala wa makmum baca imam, alangkah besar suara mamang itu ngalah imam. Awas hati-hati ya, macu al-fatihahnya terganggu kalau makmum. Ya suaranya tuh sebatas maksimalnya terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi itu namanya rukun qauli. Jadi tidak boleh mingkem. Rukun qauli. Ya. Suratul Fatihah ada yang baca basmalah dijaharkan, ada yang disirkan, dan ada yang tidak dibaca sama sekali. Mazhabnya Imam Syafi'i dijaharkan, Hanafi, Hambali disirkan, Maliki tidak dibaca sama sekali. Mana ustadz yang benar? Galo-galonya benar. Tapi kita lihat situasi kondisi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijonjong. Makanya perhatikan masjid, ya, lihat dulu kondisinya. Kalau kita masuk ke masjid, lihat kondisinya. Ada tak beduk?
Ya, ada tak beduk? Ada tak tongkat? Ini diperhatikan karena masjid ini tidak sama sekota Prabu Muli. Ya, bagi ustadz-ustadz yang sudah keluar sekota Prabu Muli harus perhatikan. Ya, jangan sampai kita ego masalah ikhlafiyah, masalah fur'iyah. Kita harus bisa menghormati pendapat, kecuali masalah hal yang prinsip. Lihat, ada beduk, ada tongkat, Bilal. Oh, berarti ini mazhabnya Imam Syafi'i. Berarti kalau Al-Fatihahnya dijaharkan. Sudah assalamualaikum berarti zikirnya dijaharkan, doanya berjamaah, sholat subuhnya pakai kunut. Itu namanya sepaket. Ya, ada paket. Kalau tidak ada beduk, tidak ada tongkat, tidak ada Bilal, oh ini namanya mazhabnya Imam Hambali. Berarti masuk waktu sholat zuhur, mau sholat Jumat, langsunglah khotib naik mimbar, mengucapkan salam, langsung azan. Berarti Al-Fatihahnya, basmalahnya disirkan, selesai salam, zikirnya juga disirkan, doanya sendiri-sendiri. Ada paket Pak Haji Alwi. Nah, tapi sekarang kita ini gado-gado. Jadi bingung aku masuk masjid ini mana ini? Mana ceritanya? Ngapo? Gado-gado. Ya. Al-Fatihah basmalahnya dijaharkan, ya. Kapan selesai zikirnya dijaharkan, tidak doa berjamaah. Nah, bingung aku. Doanya sendiri-sendiri baik. Oh, berarti ini partainya gado-gado. Salah Ustaz? Tidak salah, ya. Cuman ada paket-paketan baik, ya. Karena mazhab ini ada 4, bahkan lebih yang 4. Cuman yang akrab di telinga kita ini 4. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tolong Bapak Ibu, mazhab yang 4 ini itu adalah solusi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mano yang benar, mano yang salah. Semuanya benar. Semuanya ulama kita. Semuanya hafal Quran, hafal ribuan hadis dan lain sebagainya. Jadi semuanya benar, itu jadi solusi. Tidak boleh fanatik mazhab, tidak boleh fanatik kelompok. Namanya asobia, bukan golongan umatku kata Rasulullah. Orang yang asobia, asobia itu orang yang fanatik kelompok. Fanatik mazhab, kelompok kami dewek yang paling benar, yang lain salah, kami dewek yang masuk surga, yang lain neraka. Bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku ya kelompoknya dewek yang paling benar. Itu namanya sifat iblis. Aku lebih baik daripada kamu. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masuk waktu Isya kita, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat yang paling afdal adalah salat yang tepat waktu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi